touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Baik, Bapak Direksi PT Kalba Farma tahun 2024, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian 1, identifikasi pusat pertanggungjawaban, di mana profil kinerja segmen distribusi dan logistik tersebut, penjualan neto yang didapatkan 10,90 triliun dan laba bruto yang dihasilkan yaitu 1,23 triliun, sehingga indikasi yang didapatkan margin rendah karena beban pokok penjualan sangat tinggi sehingga efisiensi operasional rendah. Segmen logistik memiliki fungsi strategis sebagai backbone supply chain perusahaan. Lalu di sini pusat pertanggungjawabannya di mana distribusi dan logistik dikategorikan sebagai pusat investasi atau investment center. Mengelola aset besar seperti gudang, armada distribusi, sistem supply chain sehingga kinerja harus dinilai berdasarkan efisiensi penggunaan aset ROI, bukan hanya laba saja. Jadi segmen yang mendukung keberlangsungan segmen inti seperti segmen obat, segmen nutrisi, dan segmen kesehatan. Di sini data aset 2024, di mana total aset PT Kalbe Farma 2024 memiliki sebanyak 29,43 triliun, sehingga aset besar menuntut produktivitas modal yang tinggi. Segmen dengan ROI yang rendah berpotensi menjadi beban investasi perusahaan. Lalu bagian 2 di mana ROI sebagai indikator efisiensi segmen, di mana rumus ROI adalah laba segmen dibagi aset segmen, sehingga ROI mengukur seberapa efisien aset menghasilkan laba. ROI yang rendah sama dengan aset kurang produktif atau biaya terlalu tinggi. Di sini ROI segmen distribusi dan logistik tahun 2024 di mana laba segmen yang didapatkan 1,23 triliun dan aset yang dimiliki 29,43 triliun. Sehingga ROI dengan menggunakan rumus ROI yaitu laba segmen dibagi dengan aset sehingga ROI yang didapatkan adalah 4,18%. Di sini adalah segmen yang paling menguntungkan sebagai pembanding, yaitu segmen obat resep, di mana laba segmen yang didapatkan adalah 4,78 triliun dan aset yang dimiliki adalah 29,43 triliun. Sehingga rumus ROI-nya itu laba segmen dibagi dengan aset, sehingga ROI yang didapat adalah 16,23%. Lalu selanjutnya analisis keputusan, keep atau drop, di mana analisis biaya relevan dan dampak strategisnya, di mana keputusan taktis mempertimbangkan tiga seperti avoidable cost, unavoidable cost, dan resiko supply chain dan reputasi perusahaan, sehingga segmen logistik bersifat strategis dalam industri farmasi. Lalu di sini ada analisis biaya relevan untuk pertimbangannya seperti avoidable cost, jika ditutup biaya yang hilang ada biaya operasional gudang, biaya sewa, dan pemeliharaan fasilitas. Lalu biaya armada dan transportasi internal, dan terakhir biaya tenaga kerja distribusi. Lalu unavoidable cost, di mana biaya tetap ada walaupun segmen ini ditutup, di mana biayanya ada biaya depresiasi aset logistik, biaya kontrak jangka panjang, biaya pesangon kewajiban tenaga kerja, dan terakhir overhead kantor pusat. Lalu di sini kami sebagai konsultan akuntansi manajemen memberikan analisis kualitatif jika segmen ditutup, di mana resiko strategis dan reputasi perusahaan dipertaruhkan. Yang pertama ada ketergantungan pada vendor eksternal. Yang kedua, resiko keterlambatan pengiriman produk farmasi meningkat. Dan ketiga, kontrol kualitas distribusi menurun. Dan keempat, potensi penurunan kepuasan pelanggan. Lalu terakhir, resiko reputasi perusahaan menurun. Di mana pada bagian ini kami sebagai konsultan akuntansi manajemen memberikan rekomendasi jangka panjang, di mana rekomendasi yang diberikan adalah keep dengan ditambah restrukturisasi, di mana segmen logistik strategis sebagai tulang punggung distribusi di seluruh produk di PT Kalbe Farma
karena ROI rendah menunjukkan kebutuhan perbaikan efisien biaya dan optimalisasi aset. Sehingga strategi perbaikan ROI untuk target tahun selanjutnya di mana mempertimbangkan satu, efisiensi biaya transportasi dan distribusi, kedua, optimalisasi aset gudang dan armada, ketiga, digitalisasi logistik dengan menggunakan WMS dan tracking system, keempat, peninjauan ulang struktur biaya dan alokasi kantor pusat. Lalu penetapan KPI efisiensi seperti cost per delivery, lead time, dan on time delivery. Jadi kesimpulan akhir dari kami sebagai konsultan akuntansi manajemen memberikan gambaran untuk Bapak Direksi seperti ringkasan keputusan dan urgensi tindakannya, di mana ROI logistik yang didapatkan ada 4,8% dan ROI yang didapatkan oleh obat resep 16,2% dan keputusan akhirnya tetap KIP, di mana jika drop berisiko tinggi terhadap supply chain dan reputasinya. Lalu restrukturisasi diperlukan untuk memperbaiki ROI untuk tahun depan, di mana fokus utamanya adalah efisiensi biaya, optimalisasi aset, dan digitalisasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai konsultan akuntansi manajemen untuk mempertimbangkan segmen tersebut. Sekian dan terima kasih. With just one touch,